Jangan kaki banyak kau. Hei! Hei! Net. Mundur! Mundur dah bola! Mundur! Aman. Pak, lokasi yang mana? Lokasi warga di luar. Yang aneh berkawas, yang lain. Sama. Jangan kaki banyak tu. Peristiwa tragis yang dialami seorang gadis penjual gorengan di Nagari Gugua, Kecamatan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, viral di jagat maya dan membuat geger masyarakat. Korban ditemukan tewas terkubur di tengah hutan belantara di wilayah tersebut. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang oleh keluarganya. Korban adalah Nia Kurnia Sari, remaja berusia 18 tahun yang baru lulus SMA. Korban dikenal sebagai penjual gorengan. Setiap sore Nia menjajakan gorengan berjalan keliling kampung. Hari itu, Jumat 6 September, Nia diketahui masih menjajakan dagangannya berkeliling kampung. Namun tak seperti biasa, hingga larut malam yang kala itu diguyur hujan lebat, Nia tak kunjung pulang ke rumah. Biasanya yang Nia korban di jualan dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu biasanya beliau udah pulang. Jadi ini jalur ini kan cukup sepi. Sepi. Pas di saat itu hujan sangat lebat. Sangat lebat hujan. Di antara korban ini dengan rumah korban dekat cuma 100 meter lebih. Jadi ini jalur yang tercepat sampai di rumah. Jadi kita masuk setelah dilakukan keluarga korban yang 10 malam melaporkan ke Nagari bahwa anaknya tidak tahu. SAR dan warga pun langsung melakukan pencarian dengan menyisir jalan yang biasa dilewati Nia. Jalur jalan setapak ini merupakan jalan yang biasa dilalui gadis penjual gorengan itu. Keesokan harinya pencarian mulai menemukan titik terang. Ada jejak ceceran gorengan hingga kain kerudung yang diduga milik korban. Dia di bawah, nyemam di air. Di tengah hutan inilah, korban yang sedari SMP berjualan gorengan itu akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Tubuhnya terkubur di dalam tanah yang ditutupi semak-semak. Kondisi korban saat ditemukan tanpa balutan pakaian. Di tubuh korban juga terdapat luka di bagian mulut dan kepala korban. Lantas siapa yang telah melakukan aksi keji pada gadis penjual gorengan itu? Polisi bergerak cepat mengungkap kasus ini. Sejumlah saksi pun diperiksa.
Tim gabungan Kepolisian Resor Padang Pariaman dan Polda Sumatera Barat juga melakukan pencarian barang bukti dan perburuan terhadap terduga pelaku. Kawasan hutan, perkebunan menjadi lokasi memburu pelaku. Pondok-pondok warga di dekat lokasi perkebunan juga tak luput dari penyisiran. Jejak-jejak perenggut nyawa gadis belia itu pun mulai ditemukan. Polisi menemukan barang bukti baru berupa tas beserta isinya yang diduga milik pelaku. Barang buktinya berupa pakaian yang dibawa oleh korban maupun keterangan-keterangan saksi, ya, keterangan saksi yang kita dapat dari sekitar TKP dan dari perjalanan korban pada saat almarhumah itu berdandan, termasuk juga barang bukti daripada pelaku. Pak, apa yang jadi kesulitan kita Pak sehingga belum bisa menangkap terduga pelaku? Kesulitannya tentunya pelaku ini menguasai medan. Dalam perburuan itu, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu bekas hisap serta alat hisapnya. Berdasarkan sejumlah alat bukti, polisi menetapkan seorang pria bernama Indra Septiarman sebagai tersangka. Inilah detik-detik penangkapan tersangka yang ternyata bersembunyi di rumah warga. Setelah menghilang dan menjadi buron selama hampir 2 pekan, polisi akhirnya menangkap Indra Septiarman, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Aman. Pak, lokasi yang mana? Jangan kaki pada tu. Tepat tadi jam 3 sore kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari, dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan membuat geger masyarakat. Penangkapan Indra Septiarman pun sontak menjadi pusat perhatian warga yang juga turut serta melakukan perburuan. Lalu siapakah Indra Septiarman, tersangka pembunuhan Nia Kurniasari? Pemuda dengan tato di lengan ini diketahui sebagai residivis sejumlah kasus tindak pidana. Saat masih di bawah umur, Indra pernah berurusan dengan hukum atas kejahatan seksual. Kalau tanggapan dari masyarakat, kalau untuk kenakalan sama yang lain, dia kemarin itu ada pernah masalah pelecehan, terus ada unsur kayak dia narkoba gitu aja, masih di bawah umur. Disangka jadi kasus pencabulan itu, kasusnya naik, sempat dia ditahan, dimasukin ke
Lepas anak. Lepas anak yang di Solo ya.